dari 12 PS3. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan adapun hasil literasi saya singkat dan kita dapat menggali arti yang begitu baik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang dimana cerita saya mengenai dongeng anak yang menceritakan tentang tikus dan singa yang mengajarkan kita tentang banyak hal mengenai kebaikan. Yang dimana diceritakan dalam tikus dan singa yang sedang menjahili singa yang sedang tidur siang. Pada suatu hari, singa merasa terganggu dan marah dan ingin memakan tikus tersebut. Lalu kemudian tikus merasa ketakutan dan meminta kepada singa untuk melepaskannya dan memaafkannya. Tetapi singa sangat marah karena merasa terganggu ketika ia sedang menikmati tidur di siang hari. Lalu kemudian singa merasa kasihan terhadap tikus tersebut. Singa memaafkan tikus dan ia memberi tahu kepada tikus agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Tetapi tikus berjanji akan membalas jasa-jasa terhadap kebaikan singa yang ia berikan kepada tikus. Pada suatu hari, tikus mendengar suara singa yang mengaum keras karena singa sedang terperangkap dalam jaring yang dilakukan oleh seorang pemburu di hutan. Tikus berusaha dengan melakukan beberapa cara untuk melepaskan singa tersebut. Tetapi ada saja yang dilakukan oleh seorang pemburu. Ada saja beberapa pasukan pemburu untuk menjaga singa ini agar tidak terlepas. Tetapi dengan kebaikan seorang tikus, tekad seorang tikus, ia dapat melepaskan seorang singa ke dalam jaring yang begitu kuat yang dilakukan oleh seorang pemburu. Kemudian tikus pun berhasil kabur dan melepaskan singa dan mereka selamat untuk menyelamatkan diri masing-masing. Dari cerita tersebut kita dapat menggali atau dapat memberi manfaat ke dalam cerita dongeng tersebut, bahwa dari persahabatan kedua tersebut kita dapat menjadi inspirasi wadah partisipasi untuk anak-anak agar selalu mengingatkan akan hal kebaikan, bahwa kebaikan kita yang kita lakukan akan bermanfaat untuk seorang yang kita akan jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu kita sesama manusia haruslah saling mengingatkan akan hal pentingnya kebaikan untuk kita lakukan. Cukup sekian, itulah hasil literasi saya. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Sekali lagi, kalau saya bilang SMA Negeri 03 Bombana, kalian bilang 100% cinta literasi. Itu adalah yel-yel untuk literasi kita setiap hari. Oke, kalau saya bilang SMA Negeri 03 Bombana, 100% cinta literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Satu yang kita dapatkan, ada yel-yel dari Hikmah. SMA Negeri 3 Bombana, 100% cinta literasi. Oke, hebat. Ada hikmah yang dapat kita ambil dari apa cerita dongeng yang dibacakan oleh Hikmah tadi. Hikmah apa yang kita dapat ambil? Bahwa segala sesuatu kejahatan atau keburukan tidak harus dibalas dengan kejahatan. Dan ketika kejahatan dibalas, kita balas dengan kebaikan, maka hati kita akan merasa lebih damai, lebih tenang. Suatu saat Allah akan membalas kebaikan yang telah kita lakukan, di mana orang lain berbuat jahat kepada kita, kita tetap membalas dengan kebaikan, kita tetap rendah hati,
kita tetap mendoakan supaya suatu saat dia sadar dengan apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Ya, jadi tidak semua tidak harus dan tidak memang dan seharusnya memang tidak kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi sebaliknya kejahatan kita balas dengan kebaikan. Insya Allah orang yang berbuat jahat suatu saat akan menyadari kesalahannya, suatu saat akan menyadari bahwa yang dia lakukan adalah bukan perbuatan yang yang saya baca pada hari ini yaitu buku yang berjudul tentang psikologi pendidikan oleh Sumadi Surya Brata yang diterbitkan di Yogyakarta pada Juni 1984. Buku ini terdiri atas 8 bab dan berisikan 380 halaman. Adapun materi yang saya baca yaitu pada bab kelima tentang perbedaan dalam bakat. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada materi ini yaitu ada 2. Yang pertama, apakah bakat itu, dan bagaimana cara kita untuk menentukan bakat. Tentang bakat, sebenarnya bakat itu sudah ada sejak dahulu kala orang sudah berusaha untuk menggarap masalah ini. Walaupun tentu saja jika dipandang dari kacamata pendidikan, dewasa ini hasilnya masih sangat jauh dari memuaskan. Urgensi untuk menggarap masalah ini masih ada sampai sekarang. Terlebih-lebih dalam hubungan dengan usaha pendidikan, pilihan lapangan kerja. Satu hal yang dipandang self-evident ialah bahwa seseorang akan lebih berhasil kalau dia belajar dalam lapangan yang sesuai dengan bakatnya. Demikian pula dalam lapangan kerja, seseorang akan lebih berhasil kalau dia bekerja dalam lapangan yang sesuai dengan bakatnya. Dipandang dari segi pendidikan, sangat mendesak sekali untuk mengenal bakat para anak didik seawal mungkin. Akan tetapi tugas ini adalah tugas yang sangat mudah untuk bakat, namun tidak mudah dilakukan. Karena banyak yang kita lakukan, sampai sekarang belum menemukan cara efektif untuk menentukan apa bakat kita. Dan yang pertama, apakah bakat itu? Bakat dikemukakan oleh banyak ahli dalam ahli psikologis. Yang pertama, William Michael beri definisi bahwa bakat ditinjau terutama dari segi kemampuan individu untuk melakukan suatu tugas yang sedikit sekali tergantung pada latihan. Artinya, bakat itu dapat kita lihat ketika kita mampu melakukan sesuatu dengan baik, namun tanpa diawali dengan latihan. Artinya, secara alami kebiasaan penduduk langit, karena memang Wes Al-Qarni memiliki julukan dia tidak terkenal di bumi, namun namanya menggelegar di langit. Kemana misalnya? Ya. Wes Al-Qarni anak yatim, tidak memiliki ayah, namun dia memiliki ibu yang lumpuh. Dia kesampingkan hidupnya untuk merawat ibunya ini. Dia abadikan hidupnya untuk mengabdi, untuk membantu kepada ibunya. Artinya apapun yang diminta ibunya, Wes pasti ingin memenuhi semua keinginan ibunya. Suatu ketika, singkat cerita, suatu ketika ibu dari Wes ini memanggil Wes dan berkata, "Wahai anakku, andaikan kematianku sudah dekat, aku ingin meminta kepadamu untuk membawaku menunaikan haji di Mekah." Dengan permintaan ibunya tersebut, Wes pun termenung karena mereka adalah orang-orang yang miskin. Sementara jarak antara Yaman dan Saudi sangatlah jauh, teman-teman sekalian. Ya, pada musim haji juga orang-orang Yaman mereka menaiki unta biasanya untuk dengan perbekalan yang sangat banyak karena melewati jalanan yang tandus, gurun yang sangat panas. Namun apa yang dilakukan oleh Wes kemudian membeli sapi-sapi. Dia kemudian menggendong sapi tersebut di turun bukit selama 8 bulan. Ya, orang-orang menganggap Wes ini gila karena menggendong anak sapi tersebut naik turun bukit setiap hari
Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Tibanya di Mekah, ia pun menggendong ibunya untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian dia bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada saat itu. Dia bertanya, wahai Abdullah bin Umar, apakah saya telah membalas jasa ibu saya karena saya telah menggendong beliau dari Yaman menuju kepada Mekah Al-Mukarramah? Seperti jawaban Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, wallahi, apa yang kamu lakukan ini belum bisa mengganti tapi helahan nafas ibumu saat melahirkan. Artinya semua yang dilakukan oleh Uwais itu bisa membalas jasa yang dilakukan melahirkan. Kemudian setelah selesai wukuf tawaf mengelilingi Ka'bah, Uwais pun pergi ke makam Ibrahim alaihissalam untuk sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah ibuku, ampunilah ibuku, ampunilah ibuku. Lalu ibunya bertanya, wahai Uwais, kemana dengan dirimu? Maka Uwais al-Qarni pun menjawab, wahai ibu, ketika aku mendoakan, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosaku dan memasukkan ke dalam surga. Dengan itu Allah pun ridho kepada saya. Masya Allah. Kemudian teman-teman sekalian, ketika mendengar kabar kematian Uwais al-Qarni, banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk mengurusi jenazah beliau. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengkafani beliau. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk menggalikan kubur beliau. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang istimewa dan terkenal di bumi. Namun namanya menggelegar di langit. Dialah Uwais al-Qarni. Sekalian, ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita sebagai manusia yang memiliki orang tua, terutama di sini adalah ibu yang disebutkan dalam cerita ini, kita kemudian bisa menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Kemudian kita bisa berbakti kepada ibu kita, ya, karena berbakti kepada orang tua adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% cinta literasi. Oke, kalau saya bilang